Ground handling Bandara Udara Internasional Ahmad Yani. Salah satu pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi udara yaitu penanganan dan pelayanan terhadap penumpang, bagasi, kargo, dan pos terutama dalam lingkungan terminal di bandara, keberangkatan maupun bandara tujuan. Hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan ground handling terhadap penumpang yang dilakukan oleh PT Kokapura Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa bandara berdasarkan hasil observasi pelayanan yang diberikan oleh petugas grup handling sesuai dengan SOP atau standar operasional produser untuk menghindari penyimpangan petugas dari tinjauan pustaka pengertian ruang lingkup dan tujuan grup handling. Pengetahuan tata operasi darat adalah pengetahuan tentang penanganan pesawat dan penanganan penumpang di bandar udara dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah group handling. Pengertian group handling. Group handling berasal dari kata ground dan handling. Ground artinya darat atau di darat. Yang dalam hal ini di bandara atau airport. Handling berasal dari kata hand atau handy yang artinya tangan atau tangani. To handling berarti menangani, melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam penuh kesadaran. Handling berarti penerbangan atau pelayanan. Kesempatan kita sering menjumpai pemakaian kata group service. Dalam banyak kasus kita juga sering menemukan group handling operation, baik group handling, group service, group operation maupun airport service. Pada dasarnya pengenalan maksud dan pengertian yang sama, yaitu merujuk kepada suatu aktivitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan atau pelayanan terhadap para penumpang berikut bagasinya, kargo, pos, peralatan, pembantu, pergerakan pesawat di darat dan pesawat terbang itu berasal selama berada di bandara untuk keberangkatan maupun atau kedatangan. Secara sederhana, group handling atau tata operasi darat adalah pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan pesawat airport, penanganan penumpang dan bagasinya di terminal kargo serta pos kargo area. Ruang lingkup group handling. Ruang lingkup dan pembatasan pekerjaan group handling yaitu pada fase atau tahap pre-flying. Kegiatan penanganan terhadap penumpang berikut bagasinya dan kargo serta pos dan pesawat sebelum keberangkatan atau di bandara asal, original stasiun. Post-flying. Kegiatan penerbangan terhadap penumpang beserta bagasinya dan kargo serta pos dan pesawat setelah penerbangan di bandara tujuan atau destination. Atau dengan kata lain penanganan penumpang dan pesawat selama berada di bandara. Secara teknis operasional aktivitas group handling dimulai pada saat pesawat atau taksi parkir stand, mesin pesawat sudah dimatikan, roda pesawat sudah diganjar, dan pintu pesawat sudah dibuka, serta para penumpang sudah dipersilahkan untuk turun atau keluar dari pesawat. Maka pada saat itu para staf udara sudah memiliki kewenangan untuk mengambil alih pekerjaan dari pilot in command atau PIC peserta, dan fase ini dapat dinamakan arrival handling. Dan dibaliknya, kegiatan ini pekerjaan orang-orang di darat berakhir pada pesawat siap-siap untuk lepas landas, yaitu pada saat pintu pesawat ditutup, pesawat dihidupkan dan roda pesawat sudah dilepas. Blok tergantung pada fase ini berada di 3 tangan pilot dan beserta para awal kabinnya. Fase ini dikenal dengan istilah departure handling. Objek yang ditangani oleh group handling itu meliputi penumpang, barang bawaan penumpang, barang kiriman, benda-benda pos, rap, dan aircraft. Sebagai sebuah proses penanganan, maka muncul istilah passenger handling, bagasi handling,
cargo and mail handling, dan wrap handling. Lingkup objek kegiatan tersebut harus mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh bandara atau airport handling manual (ANIX) yang telah menetapkan sebuah pelayanan standar atau 14 kegiatan. Hal pertama yang dilakukan penumpang ketika tiba di bandara adalah menuju check-in dengan membawa tiket, bagasi, dan tas kalau ada. Setelah memeriksa tiket, petugas check-in akan menimbang bagasi untuk melihat apakah ada kelebihan berat atau tidak. Bila lebih, dan petugas akan memeriksa ekses bagasi tiket sebagai tanda bukti pembayaran kelebihan itu. Setelah proses ini selesai, ia akan memberi boarding pass dan potongan bagasi claim tag, serta mengambilkan sisi tiket atau cover tiket. Untuk keamanan calon penumpang dan kelancaran kerja para petugas check-in harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penampilan harus rapi, murah senyum, dan ramah. Harus mengetahui tata cara check-in, antara lain bagaimana cara memeriksa tiket, cara mempersiapkan boarding pass, cara mempersiapkan bagasi claim tag, cara membaca passenger name record atau passenger name list, atau daftar nama penumpang, cara membuat ekses bagasi, tiket seadanya, penumpang mempunyai kelebihan berat atau bagasinya, dan lain-lain. Proses dan prosedur check-in counter. Petugas mengapa dengan sopan dan senyum kepada penumpang yang datang dengan selamat pagi, siang, malam. Meminta dokumen perjalanan penumpang, tiket, paspor atau KTP. Setelah meminta tiket, memasukkan nama penumpang di passenger list pada komputer untuk mengetahui bahwa penumpang tersebut sudah melakukan reservasi sesuai dengan tiket yang ia miliki. Kemudian, memasukkan data penumpang seperti nomor seat penumpang dan sebagainya. Setelah itu, keluar boarding pass untuk penumpang tersebut dan ditempelkan cap lunas airport tax karena penerbangan Lion Air sudah include dengan tiket penumpang. Kemudian petugas menimbang tas passenger. Apabila berat tas tersebut kurang dari 7 kilo, maka tas tersebut bisa dibawa oleh penumpang itu sendiri dan menjadi tanggung jawab penumpang tersebut. Tas seperti itu biasa di hand carry. Setelah ditimbang, petugas check-in membuat tag bag penumpang tersebut dengan menentukan jumlah berat tas dan banyaknya tas. Kemudian tag bag yang keluar diambil tag number dan ditempelkan pada bagasinya sebagai identitas diri, agar jika sewaktu-waktunya bagasi tersebut terpisah dari pemiliknya, bagasi tersebut bisa cepat-cepat diberikan kepada pemiliknya. Setelah semuanya sudah selesai dan semua dokumen penumpang sudah diperiksa oleh petugas, kemudian petugas check-in menunjukkan di mana gate, nomor seatnya, jam keberangkatan. Proses boarding mempersiapkan sarana pendukung dan penunjang lainnya seperti handling, telki, printer, display atau sistem hand counter, label-label bagasi, dan dokumen lainnya yang diperlukan. Prosedur boarding gate 2 jam sebelum time departure untuk domestic flying. Mencocokkan kartu identitas dengan boarding pass, mengecek second number pada boarding pass penumpang, melakukan sweeping bagasi penumpang, melakukan pre-boarding information dan
Safety Information, membuat prioritas boarding and document dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Penanganan bagasi yang datang. Penurunan bagasi dari pesawat langsung dikirim ke delivery bag area kedatangan. Petugas lost and found telah siap kedatangan sebelum penumpang turun, agar pada waktu bagasi datang diumumkan kepada penumpang siap di conveyor belt untuk mengambil bagasinya. Petugas lost and found meminta claim tag dan mencabut labelnya waktu pengambilan bagasi dan mencocokkan. Hal ini untuk menghindari penumpang salah ambil bagasi atau mengantisipasi orang lain mengambil bagasi yang belum dimilikinya. Untuk bagasi yang belum diambil, segera diamankan di gudang serta dicatat dalam buku found bag. Jika terjadi damage bagasi, maka segera dibuatkan property irregularity report dan record untuk segera ditangani oleh pihak lanjut lagi. Kesimpulan yang saya ambil adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas grup handling sesuai dengan standar operasional produser untuk menghindari penyimpang petugas dan tugasnya atau dari komplain para penumpang. Fungsi dan peranan grup handling terhadap kepuasan penumpang sangat berpengaruh pada perusahaan. Pelaksanaan pelayanan grup handling meliputi check-in counter, boarding gate, lost and found, dan customer service. Permasalahan yang dapat terjadi lost and found adalah salah ambil bagasi atau broke taken, found bagasi, on hand baggage, surprise damage, pilfered, dan temuan bagasi